Mungkin Bu lagi acara belum bisa tunjukkan foto atau gambar ya Bu. Izin Ya, bersedia dulu Bu. baik Bapak. Lagi ada acara apa Bapak? Bukan acara kondangan ya? Bukan, saya lagi di lapangan Pak Ibu, tapi saya Oh, nyimak Bu. Tapi nggak enak kami lagi acara, iya. iya, nggak masalah. Wajah Ibu saya lihat dan saya dengar terus. Kami berdua nih Pak, saya dan Bu Ika kita barengan masuknya. Baik Bu, baik. Oke, maaf baru gabung. Baru Asarnya di beres sini sholat jam ya. 3.23 baru azan. Ternyata 2 azan selesai, 3.24, 3.25 mulai. Ya udah agak telat juga ya. Boleh aja sih asar setelah kuliah, tapi kan tidak enak memberi kesempatan pada yang mau on time sholat. Jadi kita mulai 15.30 rata-rata ya. Kita sampai Oke, jam maaf berapa ya. perkuliahannya? Jam 5 sih jadwalnya. Jam 5 ya. Jam 5 itu maksimum berarti ya. Iya. Jadi boleh lebih kurang dari itu sebetulnya. Jadi gimana? Kita mulai sih. Baik. Oke, ini ada yang lulus asik berarti suka statistika. Angka, tapi yang paling banyak tuh angka. Ya ini bisa dicari. Itu angka. Yang paling banyak disebut, kata yang paling banyak dimention tuh angka ya. Angka. Terus kacamata saya tuh. Ya, angka yang paling banyak disebut ya. Oke. Silahkan Bu Etin untuk berkenalan dulu, boleh sih. Nama Bu Etin munculkan dulu. Ya sambil jalan, ini kan ada sudah 36 orang, 36 dan kita ya, 34. Totalnya 53 sebetulnya mahasiswa S3 angkatan 10-nya. Dan kita mulai saja kalau gitu. Oke, lanjut dulu. Silakan dimulai. Saya cari kacamata dulu. Oke. Ya. Kita ini share sedikit dulu tentang silabus ya, mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar kok, suaranya kecil. Saya cek dulu. Oke, lanjut. Ntar ya, kita share silabus sebentar, nanti dijelaskan silabusnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, harusnya selamat sore. Selamat datang Bapak Ibu. Diedit. Statistika. Biasa pagi sih ngajarin. Untuk efektivitas perkuliahan, metode perkuliahan yang digunakan adalah blended learning, tatap muka, dan daring menggunakan metode asinkronus. Tatap mukanya tapi sekarang daring. Variabel merepresentasikan real world sistem sosial dan pembelajaran yang digunakan. Ini memiliki keeratan hubungan dengan mata kuliah MATLIB, khususnya dengan pendekatan kuantitatif. Beberapa aplikasi yang bisa mendukung mata kuliah ini antara lain USS, Smart PLS, APOS, ataupun Bisleft. Referensi dan rujukan yang digunakan. Silakan Bapak Ibu meminjam atau mendownload e-booknya. Oke, Bu Ika sudah bergabung lagi? Oh, sudah. Lanjut. Silakan. Oke, gimana mau berkenalan dulu atau ini kan di silabus juga ada profil kita sebetulnya ya. Yaudah, mungkin selamat bergabung ya.
Ya gini, kita kenapa masuk berdua supaya nggak bosan. Kadang-kadang tadi pagi saya ngajar 2 jam sendiri gitu tuh kayaknya capek gitu kan, tidak segala macam tetap aja rasa boringnya masih ada. Kalau berdua mudah-mudahan bisa saling menimpali, bisa saling share sehingga rasa bosan itu bisa sedikit diminimasi ya, walaupun mungkin hilang sama sekali tidak, karena beda antara tatap muka luring dengan daring itu jelas ada perbedaan ya, signifikan perbedaan menurut saya. Kalau di sini tidak bisa interaksi secara langsung, tidak bisa menangkap bahasa-bahasa nonverbal dari mahasiswa ya, jadi ya sudah lebih banyak searah sebetulnya. Apalagi mata kuliah statistika gitu kan, pasti bagi yang kurang suka, kurang enjoy melihat angka, mendingan off barangkali, mendingan tidak aktif misalkan ya, bisa aja terjadi seperti itu. Kalau di kelas relatif lebih hidup lah ya. Apapun harus kita laksanakan karena kita di era pandemi ya. Kita kuliah tadi sudah disebutkan ada daringnya 2 versi ya, yang langsung tatap muka, Google Meet atau Zoom, tergantung dari ketersediaan aplikasinya. Kemudian kita juga sediakan Google Classroom. Silakan nanti masuk ke Google Classroom ya, nanti akan ditayangkan. Itu ada materi, ada referensi. Langsung aja ya. Dibuka aja Google Classroom ya. Lihat kalau berkenalan juga di situ bisa, karena di Google Classroom ini ada fotonya, ada foto kami berdua. Terus ada anggotanya ya, di sini ada mahasiswa pastinya. Nanti silahkan, ini kode-kodenya, kode login ya. Kode kelas ya untuk bergabung. Kode kelas ya, silahkan bergabung dengan kode ini. Di foto dulu silahkan, mangga. Bisa ini dicatat. Kami selalu update ya, kita pasti, cuman kalau nggak komen terima kasih, misalnya kita nggak balas tapi kita baca. Terus semua materi dipublish di sini, diposting di sini. Kemudian tugas-tugas juga nanti akan diposting di sini. Tidak by email ataupun tidak by WA, tapi langsung ke Google Classroom supaya terrekod dengan baik dan kelihatan ini track recordnya ya, bisa di-trace lah seperti apa metadatanya. Seperti batas waktu pengiriman tugas gitu ya, itu kan terlihat sekali di sini. Dan itu seluruhnya akan terlihat satu kelas. Jadi silakan nanti masuk ke kelas ini Google Classroom dengan kode yang ada di sini NOF54NE ya. Nah di situ juga boleh berkomunikasi, pertanyaan juga boleh diajukan lewat Google Classroom ya. Di tiap materi misalkan silakan di reply apa yang mau ditanyakan, insya Allah akan kami jawab. Kalau nggak saya Bu Eti lebih rajin daripada saya pastinya. Ya insya Allah kami jawab intinya demikian ya. Jadi silahkan masuk ke Google Classroom ya. Terus kemudian di sini juga ada pengampunya ya, kami berdua di guru kelas atau apa namanya di sini, pengampu. Ya. Kan ada forum, ada anggota, ada tugas, ada nilai nanti ya, silahkan dimanfaatkan media ini sebaik-baiknya. Di situ sudah kami share juga ada silabus yang pertama ya, yang akan ditayangkan hari ini. Ada silabus, kemudian di tugas kelas itu nanti ada silabus, ada referensi ya, e-book kalau mau di-download silahkan. Terus ada panduan meminjam buku juga, kemudian panduan mendownload ya, ada beberapa video juga, ada beberapa nanti akan di-share juga rekaman kuliah ya, kalau perlu kita share rekaman kuliah setiap minggu. Kita share juga hasil kuis kalau ada kuis nanti ya, untuk penyegaran saja, untuk refresh supaya tidak boring. Kemudian kalau materi detail sih saya yakin kalau ditayangkan terus pasti membosankan, karena juga tidak semua mahasiswa akan menggunakannya sebagai tools pengolahan data nantinya. Kemungkinan ada yang menggunakan metode kualitatif, sama sekali tidak menggunakan statistika dalam pengolahan datanya. Ya, makanya ditaruh di matrikulasi untuk penyamaan persepsi saja bahwa mata kuliah ini penting relate terkait dengan mata kuliah metode riset. Terus juga walaupun kualitatif tetap prinsip-prinsip statistika bisa digunakan. Contoh misalkan penentuan informan. Caranya gimana? Nah itu kan harus realistis ya, harus logis dan harus berdasarkan kaidah ilmiah. Nah teknik-teknik teknik sampling di kuantitatif digunakan juga di situ, hanya disesuaikan saja.
Hanya karena kualitatif tidak general, tidak mengeneralisasi, maka informannya tidak ada ukuran yang ditentukan berdasarkan rumus gitu kan. Kalau yang kuantitatif harus probability, harus ada teknik-teknik statistika yang digunakan. Ya. Jadi sebetulnya dalam statistika ini ada beberapa tujuan secara mendetailnya ya. Pertama tentu menyajikan data. Data disajikan itu artinya kalau statistika ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita gunakan kan. Ibu-ibu di rumah saja udah pakai statistika kok. Ya, ada grafik berat badan anak dulu waktu bayi gitu kan. Itu statistika juga gitu kan. Terus misalkan apalagi sekarang ya di era Covid ini semua ngomongin data, bicara data, menampilkan data. Konsep statistika digunakan secara full ya. Penyajian data ini macam-macam. Ada yang berbentuk diagram, grafik lingkaran, misalkan pie diagram. Itu lebih komunikatif dibanding kita menyajikan data angka yang berserakan gitu ya, belum terdistribusi. Makanya dalam penyajian data itu kita akan buat data lebih komunikatif, lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian apalagi kalau sudah diolah cari apanya, misalkan bisa melihat perbedaan antara satu dengan yang lain, bisa melihat tren, bisa melihat meramalkan ke depan seperti apa kan, dan setelah itu dianalisis dan diinterpretasi ya. Interpretasi ini paling susah sebetulnya, tergantung dari tujuan kita di awal mau diapain data ini. Karena sebetulnya paket-paket program statistika ini kan bisa mengolah apapun gitu ya. Misalkan kita mau cari korelasi, bisa saja data apapun kita masukkan ya, hasilnya pasti keluar. Selama data itu angka, numerik, maka kita bisa ketemu dengan hasilnya. Sampai ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Jadi angka apapun bisa kita olah. Nah, tentu harus dipertimbangkan apa sih tujuan mengolah itu. Ya. Oke, ini sebetulnya kalau bicara jadwal matrikulasi kita ini ada pemadatan. Kalau tidak salah kita diberikan waktu hanya 6 kali pertemuan total ya. Karena September Ibu Bapak sudah harus masuk kuliah normal seperti biasa. Sehingga semua materi ini, terutama yang sampai 6 materi ini ada semuanya di Google Classroom, sudah di-share materinya. Seperti konsep dasar 7 dan 12 itu. Nah, 7 dan 12 kan ini sebenarnya hanya pembahasan. Ini lebih ke kasus ya, lebih ke case, diskusi. Bahkan pengalaman kami memandu mata kuliah matrikulasi itu kadang-kadang lebih banyak diskusinya, lebih banyak tanya jawab gitu ya, share pengalaman. Karena kalau misalkan kita bicara multivariat saja gitu ya, atau analisis jalur atau SEM, itu kayak kuliah biasa pasti membosankan dan ya buat jenuh lah. Takutnya juga membuat imun kita turun gitu ya. Padahal sekarang kan harus naik imun harus dijaga ya baik-baik ya. Jangan sampai statistika menurunkan imun, bahaya kan. Itu kami tanggung jawab nanti kan. Jadi kita jangan sampai turun imun gara-gara statistika ini. Jadi buat enjoy saja. Jadi nanti Ibu Edson akan mengajak kuis gitu kan, akan mengajak games, itu tujuannya untuk supaya enjoy. Dan ini kan baru matrikulasi. Seandainya Ibu Bapak nanti butuh tools ini, butuh pendalaman pastinya. Tidak cukup dengan matrikulasi, tidak cukup dengan kuliah 1 semester lagi, itu pendalaman yang lebih khusus lagi. Dan lebih kasarnya lagi bisa dikasih ke orang sebetulnya. Banyak banget bengkel statistika yang siap mengerjakan ini, tetapi tetap kita yang harus menginterpretasikan, kita yang tahu, kita yang order mau diapain nih, biar mereka itu jadi kulinya gitu ya. Sehingga sebetulnya ya kami tidak menuntut banget Ibu Bapak juga paham secara detail ya, karena ini bukan jurusan statistik ya. Dulu juga saya belajar statistik bukan. Kalau ada statistik matematik itu mereka belajar rumus, otak-atik gitu kan, kenapa jadi begini, pembuktian, nah pusing kan. Kalau saya belajar yang engineering misalkan, itu untuk pertanian misalkan, ada untuk kedokteran, jadi tergantung pemakaiannya. Sekarang yang Bapak untuk sosial dan pemerintahan sebetulnya itu spesifikasinya ya. Nah ini kan
6 materi yang ada itu sudah kami share di Google Classroom ya, dari mulai konsep dasar statistika dan analisis multivariat, kemudian analisis faktor dan analisis klaster ya. Nanti fungsinya juga ada untuk apa sih faktor, untuk apa klaster ya, regresi dan korelasi. Saya pikir ini sudah familiar ya. Di S2 juga Ibu Bapak pasti pernah dapat mata kuliah statistik ya. Ada path analysis atau analisis jalur, kemudian analisis diskriminan dan MANOVA. Kemudian SEM ini yang paling tinggi, yang maksudnya SEM itu kan sudah bisa melihat ya, hanya nilai tapi juga jalurnya gitu kan, path analisisnya bisa terlihat di sini. Makanya ini sudah merupakan tingkat tertinggi sebetulnya ya. Bisa bolak-balik juga jalurnya, tidak hanya searah seperti regresi. Jadi sudah bolak-balik. Nah, ini barangkali 6 ini akan kita godok selama 6 kali pertemuan. Tentu saja di sela-sela itu boleh diskusi, boleh juga kita tanya jawab, boleh Ibu Bapak yang banyak bicara boleh ya, bergiliran silahkan. Karena metode pembelajaran kita ada diskusi juga, tidak hanya ceramah satu arah, tapi diskusi dan pembahasan kasus ya, seperti itu. Ini ada beberapa referensi ya, ini udah disiapkan juga, bisa di-download. Kalau mau di-download dan dibaca silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak maksa, jangan sampai imun turun sekali lagi, karena apa ya, ini SEM nih, ada structural equation modeling ya. Silahkan bagi mereka nanti akan menggunakan metode kuantitatif, walaupun diserahkan ke orang lain, pelajari juga SEM-nya ya. Terus ada juga buku-buku terkait dengan analisis multivariat pastinya ya, udah kami siapkan. Nah itu bicara terkait dengan ya mungkin bukan silabus detail ya, baru pendahuluan awal. Nah oke, kembali ke mana? Perkenalan dulu aja. Ada perkenalan tadi mana? Perkenalan dengan Bapak Ibu peserta kuliah. Makanya iya, sebutin nama kita dulu baru kita persilakan Ibu Bapak. Mana tadi ada profilnya Bu Etin tadi? Iya, kemana ya? Oh hilang. Di silabus tuh ada sebetulnya, di silabus halaman awal. Ya, coba dicek dulu. Jadi setelah ini baru kita berkenalan. Tolong sebutkan background S2 juga ya, karena itu akan sangat membantu kami dalam memandu perkuliahan ini. Ya, karena pernah juga pengalaman saya ada yang S2-nya hukum. Sama sekali tidak belajar statistika katanya, Bu, kami tidak pernah belajar. Ya pastinya bisa bikin disertasi pun pasti tidak akan metode kuantitatif yang digunakan gitu. Jangan nyebrang terlalu jauh ya. Kalau emang basicnya memang tidak ada, kurang, ya usahakan sesuaikan basic awal lah. Saya lihat juga di sini sebenarnya ada yang lebih ahli. Saya pernah dengar Bapak siapa ya, pokoknya sangat paham dengan statistika, dengan sistem dinamis dan sebagainya. Nah, kalau memang sudah biasa dengan hal semacam itu, monggo silahkan ini jadikan alat sebagai tools analisis dalam penulisan disertasinya. Gitu ya. Mana profilnya? Mungkin belum muncul. Oke. Sebetulnya bisa saja kami bagi dua, saya duluan masuk atau Bu Etin duluan masuk, tetapi tadi ya pertimbangannya adalah supaya kita tidak terlalu bosan dan Ibu Bapak langsung mengenal dua dosen pemandunya ya, dan diskusi akan lebih kompleks ataupun lebih banyak masukan ya kalau kami berdua langsung memandu mata kuliah ini. Begitu. Ada Bu Etin menambahkan dulu atau mau menampilkan profilnya? Hilang ya? Kita langsung berkenalan aja mungkin. Oh, boleh. Bapak Ibu semua peserta kuliah. Biar supaya saling kenal dulu. Kan kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Yoi. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Ahmad. Kayaknya lagi makan apa Bapak? Nomor siapa? Lagi makan pilus nih Bu. Gak ngajak-ngajak ini Bapak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ketahuan ya. Selamat sore dan salam sejahtera ya Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. amin. Bu Ika dan Bu Entin dan juga kawan-kawan nih, karena kita juga belum begitu kenal Bu, walaupun sudah beberapa Jadi Zoom ya. sekalian ya, sekarang kenalan dulu. Ya, nama saya Ahmad Priharjanto nih Bu. Kalau di kantor, di kampus, saya biasa dipanggil Ahmad Pri, Bu ya. Karena kalau Ahmad saja kayaknya nggak pasaran Bu, kalau nama Ahmad itu. Iya. Ya.
Saya dari Bu, dari Politeknik Keuangan Negara STAN Bu, dari STAN. Kebetulan saya mantep ini. Iya. Kebetulan saya dosen di STAN Bu. Tapi jadi dosennya baru tahun 2017. Sebelumnya di struktural Bu, kelamaan di struktural gitu ya. Nah, sekarang pindah ke fungsional. Pengen mengabdikan atau pengen ya berbagi ilmu lah Bu. Nah, kalau core kompetensi saya di akuntansi Bu, terutama di akuntansi pemerintahan. Kebetulan S2 saya kemarin di Public Sector Accounting di Universitas Gadjah Mada Bu. Itu. Oke. Mungkin itu saja Ibu Bapak, cukup? Oke, cukup Pak. Lanjut. Oke, Siapa lagi, Bu? Ibu Ida? Oh, Ibu Ida dari tadi sudah masuk dari jam 7. Iya, paling dulu nih Bu Ida. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil saya admit yang baru bergabung ya. Ya, saya Ida Rosida Bu, anggota DPRD Provinsi Banten. S2 saya ilmu pemerintahan juga dari Pramita Indonesia. Saya tinggal dari Unpri ya Bu, dari Unpri ya Pramita. Siap Bu, lulusan tahun 2012, udah lama. Udah lama, saya nggak sempat ngajar. Saya kebetulan 2 tahun kemarin masih ngajar di Unpri Pramita. Saya Udah lama. Oke. Udah lama Bu, udah hampir kata puasa. Ya, siap. Tidak ada kata terlambat. Ya, dari Banten ya. Iya. Terima kasih Bu Ida. Monggo. Masih lebih lama saya Bu Ida. Saya 2005 S2-nya. Oh. Lanjut. Pak Harjito. Oh siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, nama saya Harjito dari Pemda Kabupaten Tamro, Provinsi Papua Barat. Wow, Jauh ya. Jauh Ya, basic saya S2 Pemerintahan tahun 2004 Bu. Saya lebih lama lagi. Oke. Ya. Makasih, Di Bu. Papua Barat ya, lanjut. Siap. Siap Pak. Lanjut, siapa lagi Bu Etin? Lanjut aja sebutkan. Oh ini Pak Ernest nih tadi Oh, duluan. Pak Ernest sudah lama gabung tadi ya, silakan Pak Ernest. Familiar nih. Ya, saya juga rasanya kenal deh Pak Ernest nih. Silakan Pak. Mana? Suaranya masih di mute ya Pak Ernest. Monggo di unmute dulu. Oh Pak, lalu angkat tangan. Mohon izin. Oh, sebentar ya Pak ya. Pak Ernest dulu Pak ya. Ya, Sebentar. Ibu Edin. Ya. Ya, nama Ernest Rakinaung, S2 Administrasi Publik di UI Bu. Terima kasih. Oke, sekarang di mana Pak Ernest? Di Kemendagri Bu, di Ditjen Kedah. Oh di Jakarta. Saya pikir masih di Solo. Pak lalu Pak Zahir kemarin sempat saya lihat waktu matrikulasi pembukaan namanya. Silakan Pak, mau duluan Oke, Pak? silakan. Oh, baik. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lalu Nikman Zahir. Kok nggak bisa dibuka? Saya basic ilmuannya memang dulu dari APDN, kemudian melanjutkan di administrasi pemerintahan daerah di Brawijaya. S2 saya di Magister Administrasi Publik UGM. Saya meniti karir udah lebih dari 30 tahun. Sekarang bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Deputi Administrasi. Oke, DPD ya. Nah, sudah cukup lama juga mengenyam pendidikan juga, terakhir tahun 2008. Iya, kalau kuliah lagi jadi lebih ini lagi Pak nanti. Lebih mantap lagi. Pak Doni ya, Doni Munek di DPD itu ya. Udah kangen dengan dunia akademis. Siap. Ya Bapak, selamat bergabung. Ya, Pak Andi Onel nih. Pak Andi Onel juga sempat terlihat saya kemarin matrikulasi di pembukaannya. Silakan Pak Andi Onel. Pak Andionel yang di mana? Iya, assalamualaikum Bu. Nama aslinya Andi Hendra Wijaya Bu. Oh, Onel itu apa tuh? Itu hanya nama ini samaran ya. Itu nama di email itu Bu. Oh siap. Oh iya. Silakan lanjut Pak. Iya Bu, saya perkenalkan nama saya Andi Hendra Wijaya, asalnya dari Sulawesi. S2 saya dulu di Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada. Jadi selesai S2 di 2009.
kan bergerak di bidang private sektor. Kebetulan saya salah satu delegasi ASEAN, jadi sekarang mewakili CEO ASEAN Highwire untuk wilayah ASEAN. Ya. Oke. Berarti kita tunjuk tangan dulu ya, Pak Ridho ya, Ridho Hamdani, silakan Pak. Iya. Kebetulan nama saya, mohon ini Salah ya? Hamim Hamdani, saya di Pemda Bekasi, Bu Dokter. Kabupaten Pak? Kabupaten Bekasi, Pemda. Oke, lagi banyak kosong nih di Pemda Bekasi Dari katanya ya. Dinas Pendidikan, kebetulan ini pimpinan saya Dr. Charwinda. Charwinda, Iya. iya, saya pernah ke sana waktu ke Pak Charwinda. Iya. Di Kemudian S2 saya yang pertama MM di UMJ Jakarta 2012. S2 selanjutnya di MPD Unindra Jakarta. Oh, tahu Unindra di situ. Iya, Dr. Profesor Sumaryoto. Tambang ya? Iya, Ranco, Yes, Simatupang. Ya. Ya. Oke, makasih Pak Ridho. Ya, selamat bergabung. Saya lihat dari di sini aja Bu Eten nih, dan Pak Henry Zen. Ini Ibu dulu, Ibu dulu. Kalau itu Bu Eten yang mandu deh, daripada nanti. Ya Bu, ya terima kasih. Oh, Pak Henry dulu nih siapa? Dengan Henry. Oh, Pak Henry Zen. Oke, siap Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum sebelumnya saya ucapkan. Yang lagi punya acara tadi bukan? Ya. Oh, silakan Pak. Ya, makasih Bu. Perkenalkan nama saya Pak Henry Zen Bu. Saya dari Banten. Sehari-hari saya beraktivitas di Partai PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua di DPD Provinsi Banten. S2 saya dari ilmu pemerintahan. Kebetulan saya baru tamat kemarin itu di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Terima kasih, mungkin itu saja. Masih fresh from the oven. Oke, lanjut Ibu Novita ya, Bu Novita Liana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Liana. Saat ini saya bekerja di Ditjen Polpum Kemendagri. Pak Bahtiar ya, anak Bapak Bahtiar, Pak Dirjen. Oke, siap. S2 saya dulu di Universitas Batam, manajemen sumber daya SDM. Oke, sumber manusia ya. Terima kasih Bu Novita. Lanjut siapa? Pak Muhammad ya, Muhammad Gunawan ya. Muhammad Gunawan. Saya lihat di sini aja yang antrian Ya. untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan dari Pemprov Kaltara, Bu. Saya dinas di penghubung Kalimantan Utara yang ada di Jakarta. Oh, Badan Penghubung. Iya, latar belakang saya S1-nya Hukum Tata Negara, S2 juga Ilmu Hukum Tata Negara. Nah, S3 ini ingin mendalami ilmu pemerintahannya, Bu. Oke, siap. Baik, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sekarang Ibu ya, Ibu Maya. Silakan. Ibu Maya Damayanti, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Damayanti dari pemerintah daerah Kota Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Saat ini S2 saya dari Hukum Kesehatan, Bu, dari Universitas Gunung Jati. Oh, Gunung Jati Cirebon ya. Iya. Oke, lanjut siapa Bu Etin sekarang? Silakan sebutkan. Oke, Pak Christian Singal. Tadi ada Pak Sony. Pak Christian Halo, Singal. selamat sore semuanya. Sore. Silakan, Salam Pak. kenal. Saya Christian Singal dari Provinsi Sulawesi Utara, tapi saya bekerja di Badan Penghubung yang ada di Jakarta, sama di Pak Gunawan tadi. Ya, S2 saya tahun 2011 di Universitas Samratulangi dengan jurusan Manajemen Perusahaan, Bu. Oke. Terima kasih, selamat bergabung. Ya. Lanjut siapa Bu Etin? Bentar. Ini Ibu Gita, Ibu dulu. Gita Pasaribu. Ya. Oh iya. Kok tahu Bu? Belakangnya Pasaribu. Ada namanya di situ Gita Ada Pasaribu. namanya. Oh, Ada iya. namanya. Saya bukan ramal. Iya, iya.
Selamat sore Ibu Evelyn dan Ibu Ika. Yap. Perkenalkan, saya Indrawati Gita. Saya bertugas di pemerintah Kota Bekasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. S1 saya dari STPDN Jatinangor. Angkatan berapa? Angkatan berapa? Angkatan 12, Bu, lulus 2004. 12 ya. Terus? Ya. Kemudian S2 saya Administrasi Publik dari Institut Setiami Jakarta 2019, baru selesai 2019. Setiami ya. Oke, makasih Ibu Gita. Terima kasih. Lanjut, Mbak Etin, siapa? Tadi ada Pak Sony, kemana Pak Sony? Pak Sony Cahyadi. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya siap. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, nama saya Sony Bu. Asal dari Pemprov DKI Jakarta Bu. S2 saya ilmu pemerintahan dari Universitas Pajajaran Bu. Tahun 4 ya. Siap. Tahun 4. Oke, lanjut. Siapa Bu Etin? Makasih Pak Sony. Nuriani Ida ini laki atau perempuan ya? Nuriani Ida. Ada kumisnya Bu. Oh, apa? Silakan Pak Nuriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ida Nuriadi dari Pemda Kabupaten Bekasi Bu. S2 saya Satya Agama, jurusan Ilmu Pemerintahan. Kebetulan alhamdulillah sudah selesai dan langsung melanjutkan ke program S3 ini. Panggilnya Pak Nur atau Pak Ida nih? Pak Nur ya panggilannya. Pak Nuryadi. Pak Nuryadi. Ya lanjut. Ya panggilannya Pak Yadi aja. Pak Yadi ya. Oke, siap. Biar datang. Sekarang Ibu Evelyn. Nah, ini juga kemarin saya dengar lihat di 14 bukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ika, Bu Etin, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cornelia Evelyn Cabui, biasa dipanggil Elin. Saya Magister Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Saya sedang berproses menjadi dosen tetap di Universitas Sutomo. Basic saya dan kesukaan saya metode penelitian kualitatif, tapi saya tertarik untuk mempelajari statistik. Terima kasih. Terima kasih. Salam dosen. Ya lanjut, Bu Etin, siapa biar cepat? Pak Ferry. Pak Ferry silakan. Ferry Andi. Izin Bu, Ferry Andi Bu, saya S2-nya Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlang Buana Bandung Bu. Oh, UNLA. Saya juga pernah ngajar Iya. UNLA. Kebetulan sekarang bekerja di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Oh, anak Bapak Sandiaga. Yap, ya dah. Iya. Selamat bergabung Pak Oke, Ferry. selanjutnya Pak Daniel. Pak Daniel Pasanda. Daniel Pasanda, silakan Pak. Oh, di Pak Daniel di unmute. Udah sebenarnya. Kenapa ya? Halo Pak. Suara nggak keluar. Ada gangguan. Yang lain dulu, next siapa? Pak Sugiarto. Bentar ya Pak Daniel ya. Ya, baik Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Catur Teguh Imam Sugiarto, panggilan Teguh Bu. S1 saya di STPDN, juniornya Bagita tadi Bu, 1 tahun. Oh, 13 berarti. 13. S2 saya tahun 2012 di Universitas Singapura Perbangsa Kerawang, mengambil jurusan sumber daya manusia. Kerja saya di Pemda Karawang. Pemda Karawang ya? Betul. Oke. Saya pernah pemilihan ke Karawang tahun berapa? 2015. Siap. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Sugiarto. Pak Teguh ya. Lanjut siapa Bu Etin? Pak Natalius. Ya, silakan. Ya Bu. Makasih Bu Ika dan Bu Etin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Natalius sampai ke masjid Bu, makanya pakai Bismillah dulu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Bu Ika yang wawancara saya, jadi semua orang bingung kalau saya baca Bismillah karena istilahnya ke gereja seperti Bu Evelyn. Iya siapa? S2 saya di UI Bu, akuntansi.
sekarang saya di Direktorat Jenderal Pajak. Sebenarnya satu ini dengan Pak siapa tadi Ahmad, ya? dengan Pak Sofan, dengan Pak Andi, Bu. Terima kasih, Orang Bu. keuangan semua ya. Iya, makasih Pak. Orang keuangan semua jago-jago angka nih sebetulnya nih. Oke, next siapa Bu Etin? Pak Syahbudin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahbudin, S2-nya di IPDN, M-Trip, dan kemudian sekarang melanjutkan untuk Baru lulus berarti kalau M-Trip ya? Baru gelarnya kan baru-baru aja. ya, izin, siap Bu. Oke. Dulu nggak ada M-Trip. My Trip, My Adventure. Nggak ada dulu. Sekarang jadi M-Trip. TRIP sebenarnya, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan. Ya. Oke, lanjut Bu Etin. Pak Rusli. Rusli tadi udah ya? Belum ya? Belum. Pak Rusli Effendi, silakan. Rusli. Pak Rusli? Masih di mute? Masih di mute, Pak. Oke. Ya. Ya, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Izin dari Riau pantun dulu, Bu. Oh, boleh. Direkam, mana pantunnya, Pak? Sebelum ngolah data kita pantun dulu ya, Pak. Siap. Mulai dalam kuali. Cakep. Terima kasih atas kesempatan. Semoga kita bisa silaturahmi. Cakep. Oke. Antara pendidikan dengan ekonomi. Halo. Basic apa? Kemudian S2 saya misalnya kebijakan publik. Kayaknya jawabannya jelek ya. Undri. Dan pernah ya, 15 tahun jadi anggota DPRD. Sebelumnya prakteknya dulu kembali lagi jadi dosen, Bu. Saya punya kampus di Rokan Hilir, Riau. Di Rokan Hilir, Pak. Aduh, jauhnya Rokan Hilir tuh ya. Ya, saya pernah ke sana. Kampus kita dulu ngajar saya di situ, kampus IPDN Rohil ada dulu. Sekarang udah tidak ada. Oh iya, Bu. Jadi BSDM. Ya. Ya udah lanjut Bu Edin, silakan. Ini Pak siapa ya? Immanuel Rumere. Pak Immanuel? Atau Pak William Yani? Ada Immanuel. Silakan Pak Immanuel. Oh Pak Immanuel dulu. Ya. Oke. Dengan Immanuel Rumere ada di Wamena, Bu, Papua. Oh, sip, jauh sekali. Ya, silakan Pak. S1 saya di STPDN, sama-sama ibu kita. Oh, 12, oke. Siap. S2-nya di STPDN juga, MAPD, angkatan 10. Oh, berarti gelarnya MSI ya, bukan M-Trip ya? Siap. Oke. Siap. Terus lanjut lagi sekarang bersama dengan Ibu lagi di program doktoral ya, angkatan 10 juga, Bu. Jodoh. Karena pernah diajar saya enggak kayaknya ya. Udah pernah diajar saya enggak dapat dulu di MAPD. Waktu hari Pak Tasrif. Oh, Pak Tasrif sistem dinamik ya, berarti Siap, masih ada sistem dinamik. Ya, oke. Siap. Lanjut. Silakan Bu Etin, di absen saja. Pak William. Pak William, WA William Yani kah? Ya. Betul. Iya, Pak, silakan. Ibu Etin. Nama saya William Yani, bisa dipanggil Yani juga. Ya. S1 Hukum, S2 Ilmu Pemerintahan. Saya dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Oke. Orang partai ini ya. Oke, Pak, makasih Pak. Selamat bergabung. Ya, variatif banyak. Next, Bu Etin, siapa lagi? Pak Nur Syamsuddin. Pak Nur. Pak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Etin dan Bu staf kalian. Mungkin saya ini agak misleading. Iya. Saya kebetulan dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo atau Wali Songo Semarang. FISIP ya, Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. S2 saya Ilmu Politik. Jadi basis saya Ilmu Politik Ibu-ibu, dan saya mau agak geser sedikit ke ilmu pemerintahan. Makanya metodologi untuk yang statistika sosial ini sangat penting karena
politik sangat jarang pakai statistik. Saya tidak menggunakan statistik ini untuk metodologi seperti Pak Saiful Mujib dan tadi itu kan suka pakai statistik itu. Nah, itu. Ya, baik Pak, makasih Pak. Makasih. Yang mau sholat dulu boleh ya, silakan, nggak usah izin silakan. Ya, ada beberapa yang ya silakan. Mumpung kita masih berkenalan, biar sholat dulu. Silakan Pak Munandar Nugraha. Pak Munandar. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Ya. S2 saya Administrasi Publik di Universitas Nasional, kemudian itu 2013. Setelah itu diminta ngajar di sana. Sekarang saya coba lanjut di program doktoral IPDN. Mohon bimbingannya Bu. Dosen ya. Oke, siap. Ya. Pak Munandar. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Pak Rizat. Rizat ya. Nah. Ya Bu. Izin Bu, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Adhari Bu, singkatnya Rizat. Oh itu singkatnya. Iya. Ini suami dokter Mai ini, suami dokter Mai iya, Bu. ya, Bu Edin. Sejawat Dokter Ika, Dokter Edin. Iya. Saya S2-nya di Unpad Bu, tahun 2004. Udah agak lama lumayan. Udah agak lama. Iya. Mohon bimbingannya Bu. Terima kasih. Siap. Oke, Pak Rizky. Pak Rizky banyak bantu saya do penelitian dulu. Minggu saya dibantu. Pokoknya siap Dok. Sering dibantu beliau. Oke, selamat bergabung Pak. Mudah sukses studinya. Amin. Ya, lanjut. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut Bu Edin siapa? Pak Nur Samsudin ini udah apa belum ya? Tadi udah Nur Samsudin udah ya. Pak Pasir Panjang. Ini betul nama Bapaknya? Itu nama email Bu, mohon maaf. Masih panjang. Ya udah, nggak apa-apa siapa sebutkan aja. Ya, manajemen Bu, kami namanya Pak Victor Lopulalan dari TNAD. Kemudian kami ambil S2-nya di Unhan 2017. Oke, Andalas ya Pak. Oke. Ya, Mbak. Siap. Terima kasih. Lanjut Bu Etin, masih banyak nih. Siapa lagi? Ibu Sulfah Syam. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Ika dan Ibu Dr. Ika dan teman semuanya. Saya Sukasadi Dewi Sam, S1-nya Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, S2-nya Manajemen SDM di Universitas Trisakti Bu, tahun 2008. Trisakti ya Bu. Sekarang saya kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI Bu. Oh, udah Pak Doni juga ya, Sekjen DPD ya? Iya Bu. Oke. Ya, lanjut Bu Etin, siapa lagi? Ibu Dini. Bu Dini Anggraini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Dini Anggraini. Saya S2 saya di STIA Yapan Bu, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Sekarang saya ingin belajar melanjutkan Bu. Saya bekerja di Ditjen Dina Pemdes Kemendagri Bu. Oh, Pemdes ya. Pemdes itu Pak Yus. Pak Yus kan ya? Pak Yus. Pak Yus Harto. Tadi baru webinar kita dengan Pak Yus ya. Iya. Oh, iya, Bu. Iya. Oke, lanjut Bu Etin. Ini tunggu sebentar. Pak Yurial Arif Lubis. Yurial Arif Lubis. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ika, Bu Etin. Saya Yurial Arif Lubis. Saya asal Medan. S2 saya Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Sekarang bekerja staf pengajar dan juga konsultan di Demokrasi Election and Assistance. Terima kasih. Oke. Konsultan, statistik perlu nih. Kalau konsultan nih harus speak with data nih ya. Statistika sangat penting nih. Iya. Tanpa data nanti dibilang bullshit kita ya. Ya lanjut. Siapa Bu Etin? Pak Maskur Tarmizi. Maskur Tarmizi, ya. Ya, terima kasih Bu Etin, Bu Ika. Saya Maskur Tarmizi. Saat ini bekerja di pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk studi S1
Saya juniornya Kak Gita, Kak Manuel, dan Kak Ibu. Saya STPDN 2008, Bu. 2008. Angkatan berapa? Angkatan 16. 16. Untuk S2 saya di Ujung Riau tamat tahun 2010. Oke. Sekarang di mana posisinya, Pak? Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ya, kota ya. Kota dulu ada Pak Azharuman dulu ya, sekarang beliau sudah pindah. Sudah di PDN. Iya. Ya lanjut, Bu Etin, siapa lagi? Sorry, Koy. Oke, Pak Nurman Manompo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Perkenalkan, nama saya Nurman Syafar. Saya S2 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Terus S1-nya Ilmu Hubungan Internasional juga di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini saya mengabdi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BPSDM. Oh yes. Terima kasih. AI ya basicnya ya. Oke. Ya. Oke Pak. Lanjut. Sofian. Pak siapa? Sofian Marsus ya. Pak Sofian. Oh, iya. Pak Sofan bukan Sofian. Sofan Marsus, silakan Pak. Oh Sofan ya. Sofan, ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofan Marsus, Ibu, dosen sama dengan Pak Ahmad Pri tadi Bu yang pertama dari PKN STAN. Ya, kami bertiga ya. Bersama-sama ini ikut belajar, agak geser sedikit dari akuntansi ke ilmu pemerintahan. Ya, mohon bimbingan Ibu. Saya dulu S2 di UGM sama juga dengan Pak Ahmad Pri Harjanto 2000. Banyak agama nih. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, berikutnya Pak Hari Wira Usman. Silakan Pak. Hari Wira Usman ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hairi Wira Usman, sering dipanggil Hairi. Oh Hairi. Ya Bu. Latar belakang studi saya S1 Administrasi Negara di Universitas Parahyangan Bandung. Oh, orang Bandung ya. Unpar. S2 saya mengambil hukum konsentrasi tata negara di Universitas Lampung. Saat ini saya bertugas di Pemkab Pesawaran Provinsi Lampung. Oh, Pesawaran. Saya pernah mampir ke sana di Pesawaran nih, mampir lihat pantainya saja. Lihat pantai ya Bu ya? Iya. Pantainya bagus. Ya, paling dekat dari Bandar Lampung ya, itu sudah ke tempat lain yang jauh. Ya, silakan buatin. Pak Walden Hood Sinaga, silakan. Terima kasih kesempatan. Selamat sore Etin sama Ibu Ika, buat teman-teman semua, dan selamat menjelang malam untuk Indonesia bagian timur, kami di bagian timur. Perkenalkan, nama saya Walden Hood Sinaga, panggilan sehari-hari Pak Walden, berdomisili di Wamena, Papua, dengan kegiatan sehari-hari sebagai Pemda di Pemda Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pendidikan. S1 saya dari fisik jurusan sosiologi. S2 saya dari Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Cendrawasih, dan mencoba Oke. Ya, dari ujung barat ke timur ya, apa sebangka pengalaman. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Kak Yusron. Lanjut ya, siapa lagi? Iya, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Saya Yusron Hadi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram ya. Jadi saya bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Kemudian S1 saya Perencanaan Wilayah dan Kota, Bu. Iya, kemudian S2 kebetulan linear ya, Urban Management. Berarti sertasi nanti kali 2001, lama sekali.
Lama ya. Ya, kita dapat beasiswa dulu di Australia sebentar. Ya. Terima kasih WK, Bu. ya. Selamat bergabung Bapak. Yeah. Siapa lagi nih Bapak yang belum Bapak Ibu? Pak ini Pak Pankrasius Balun. Pankrasius Balun. Terima kasih Ibu Dokter berdua. Saya Pankrasius Balun. S1 saya pemerintahan, S2 ketahanan nasional konsentrasi manajemen konflik di UGM. Sekarang baru masuk kembali ke pemerintahan, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak Roni. Roni Talapesi. Ya. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan Bu, nama saya Roni Talapesi. S1 saya Atmajaya, Hukum Bisnis. S2 saya di UGM, Hukum Bisnis Internasional, dan S3 saya, semoga saya dapat doktor di IPDN. Terima kasih bimbingannya Bu. Sukses Bapak. Ibu Metrianda Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Geodesi, ITB Bu, Bandung. S2 saya di UI Ilmu Lingkungan. Mohon bimbingan Bu untuk ilmu pemerintahan. Terima kasih Bu. Kami ITB, S2-nya UI ya. Oke. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Izin Bu, saya Helianus. Oh iya, Pak Helianus. Ya. Ini Pak Helianus, tetangga saya. Mari Pak. Selamat. Iya, silakan Pak. Saya mahasiswa baru Bu, wajar Bu. Siap. Selamat sore, terima kasih Bu Dr. Bu Dr. Edin. Kiranya bisa kami dibimbing untuk mudah-mudahan bisa selesai lancar. Amin. Sebutin di mana posisi kerjaannya. Kalau saya kan kenal, yang lain belum tentu Pak. Ya Bapak. Di PDN, di program. Ya oke, di PDN ya, tetangga saya bilang juga. Masih di profesi ya? Masih. Iya, dia wadir 3 di profesi. Iya, dengan Mamadir. Anak buah Mamadir. Kalau Pak Daniel tadi udah belum ya? Izin saya belum Bu. Ya, Daniel belum sorry. Maaf. iya. Daniel Aska, silakan. Izin Bu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Aska Alfarobi, saya bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Bu Dokter, di Lurah di Jakarta Barat. S1 saya dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, S2 saya dari Perencanaan Wilayah dan Kota ITB double degree dengan University of Florida. Terima kasih Bu Dokter. Siap. Planologi ya. Iya. kolega. Siap. Ya, Pak Daniel dulu ya. Pak Daniel Pasanda tadi tertunda tadi. Tadi sempat ya silakan Pak. Pak siapa? Pak Daniel Pasanda tadi kan tertunda. Mohon izin Bu dosen, Bu Etin. Pak Roni juga tetangga yeah. Bu Etin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dodi, silakan. Saya ya, Pak Dodi Marsidi. Oh Pak Dodi. Iya. Dibilang juga tetangga. Jadi ingat tenis Bapak? Iya Ibu, ketemunya hanya di grup WA aja nih. Iya silakan Pak. Saya basic anggota Polri, pengalaman tugas lama di SDM dan di Inspektorat. S2 saya di Hukum USU Medan, kemudian sekarang bertugas di IPDN selaku Kasat Manggala Praja. Salam kenal buat kawan-kawan yang lain, terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih bergabung. Selamat bergabung. Tadi yang Pak Daniel Pasanda ini loh yang masih tertunda, yang tadi. Ya oke Pak, silakan Pak. Iya. Ya. Sudah tunjuk tangan. Iya, silakan Pak. Pak. Tapi nggak ada suara juga. Iya, tapi sebenarnya sudah di unmute, cuma kenapa ya? Something wrong nih Pak dengan jaringan. Dari tadi nih udah beberapa kali Pak Daniel. Iya Pak, belum terdengar Pak. Volumenya coba. Coba Bapak.
Sekarang sudah terdengar. Oh, masih belum? Nggak ada. Nggak ada suara. Ada lagi nggak? Jehan. Pak Jehan dulu, Ada Jehan nih, dulu. Pak Ya, Jehan. Pak Jehan dulu, silakan. Assalamualaikum. Yus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera dan selamat malam. Karena Oh, sudah malam ya. Oh, sudah malam ya. kita sudah malam. Mungkin sebagai masukan juga, kalau seandainya mungkin jam-jam gini sudah mau tidur sebetulnya. Oh, begitu ya. Itu harian ini. Nah, perkenalkan ini saya Vincent Sujandu, S2 saya di Unisbu, S1-nya ekonomi, kemudian konsentrasi keuangan daerah. Saat ini kami bekerja di Pemda Kabupaten bersama dengan rekan saya Pak Daniel Pandapat. Pak Wamena, di Wamena ya? Bukan, dari kota lebih 40 kilo. Pemda Kerom. Kerom lebih dekat dari Papua, Jayapura bukan? Jayapura, dekat Jayapura. ya, iya. Kerom. Kurang lebih itu. Wah, selamat bergabung nih dengan Perbatasan. teman-teman dari timur ya. Udah malam memang di situ ya. Wah, luar biasa nih Indonesia. Mohon bimbingan. Iya, insya Allah pasti kita akan. Masih ada lagi. bersama. Oh, ini Pak Vincent Idul. ini kayaknya Pak Vincent. Ya, Pak Vincentius. Oke, silakan Bapak. Mana Pak Vincent? Belum ya? Halo. Saya sendiri tadi. Saya Oh, ini sudah Pak. Ini yang belum Zulfahmi nih, Pak Zulfahmi Adrian. Ya. Izin Bu. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti Bu Dokter dan Dokter Eti, izin kami memperkenalkan sendiri, nama kami S1 di angkatan 5 tahun 1990. Siapa yang lagi cahaya? S2 di Pak Zulfa. Universitas Indonesia. Oh, iya. Tahun yang lalu Bu, 2002. Jadi agak stres lagi nih Bu. Ya sudah mangga sekolah lah ya. Jadi kan anak sekolah lagi Pak. Ya. Enggak apa-apa. Ya, lagi. Memang begitu sudah. Iya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak semua Daniel, ya? Pak Daniel belum. Pak Daniel sudah bisa berbicara kah? Oke, silakan Pak Daniel Pasanda. Ini sudah pakai headset. Pak Daniel masih ya? Masih Lagi belum? lah. Masih belum. Oke, yang lain lagi yang belum ada yang belum siapa? Kalau udah kita mulai sedikit ke Pak Munjirin JS, silakan Pak Munjirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Perkenalkan Sore. Munjirin dari Pemkot Jakarta Selatan. Wih, S2 ini saya dari Setiami. Setiami ya. Ya. Oke, bidangnya apa? Di Setiaminya ngambil Saya apa? sebagai sekretaris kota. Bukan S2-nya? Administrasi Di publik. Setiami. Administrasi publik. Oh, Bapak Ya. sekretaris kota ya. Berarti kalau ada apa-apa saya ke Jaksel ya. Saya orang Jaksel Ya. nih, Pak. Penduduk Boleh. Jaksel. Mohon maaf teman-teman tadi mungkin ke mute saya untuk mata kuliah sebelumnya karena kita nggak libur nih. Hari Sabtu juga terus berpacu untuk mendorong vaksinasi karena Ya, rendah. Jakarta. Ya, nggak ada liburnya jadi. Vaksinasi ya. Saya lapor udah 2 kali, Pak. Saya mau udah selesai vaksinasinya. Insya Allah. Oh, siap. Iya, taat azas. Nah, Pak Daniel bagaimana? Pak Daniel apakah sudah bisa gabung? Bisa bercerita? Halo, Pak. Iya, silakan. Masih ada, udah ya. Pak Udah Daniel semua ini, Pak Daniel Pasanda. Tapi tetap tidak terdengar suaranya, Pak. Ada apa ya? Coba Bapak tulis di chat. Nggak ada. Oke. Oke, kita ini ya. Ya, Waktu kita sebenarnya setengah 5 nih. Silakan Bu Etin tayangkan. Ya udah, lanjut dulu dengan materi. Oke, Bapak Ibu, ini tadi ada polling di awal ya. Ada polling di awal sebagai gambaran kami tadi
gambarkan mata kuliah statistik dalam 3 angka. Cuma 7 orang sih baru yang mengisi ya. Bapak Ibu bisa bergabung ke menti.com, kemudian gunakan kode 6781 Tapi dari 7 yang sudah memberikan apa ya suara apa itu? Yang sudah memberikan ininya itu yang paling besar, artinya yang frekuensinya paling banyak itu menyebutkan adalah angka. Jadi ketika berbicara statistik itu sama dengan angka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di dalam, tapi ini memang belum menggambarkan secara keseluruhan ya. Jadi opini Bapak dan Ibu karena ini baru. Sorry, Anois ada feedback gimana ya? Ada feedback suara nih. Izin Pak Munjirin, mohon di unmute. Monggo Ibu sudah bisa lanjut ya Ibu. Sudah ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tadi ketika kita polling ya, yang paling banyak frekuensi masih suaranya ini siapa ya? Izin Pak Zulfahmi. Minta tolong di unmute Pak Zul. Udah. Oke, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, jadi statistika itu adalah satu bidang ilmu. Tapi ketika kita bicara statistik, nah statistik itu adalah ukuran ya, ukuran dari sampel. Biasanya statistik itu kaitannya dengan sampel. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan statistik atau mempelajari statistik, itu mungkin bisa membedakan istilah statistik dengan parameter. Jadi kalau statistik itu berasal dari contoh atau sampel, jadi ukuran-ukuran yang berasal dari contoh atau sampel. Tapi kalau parameter itu berasal dari sensus. Jadi yang menggambarkan keseluruhan ukuran. Jadi statistik itu biasa selalu berasal dari sampel atau dari contoh. Maka Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bagaimana kita melakukan teknik sampling gitu ya ketika kita mengumpulkan data. Nah, statistika ini erat sekali kaitannya nanti dengan penelitian ya, metode penelitian. Jadi kalau kita meneliti dengan pendekatan kuantitatif, maka kita menggunakan statistik dan salah satunya kita menguji hipotesa. Nah, jadi statistik itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data. Nah, ketika menyajikan data ini kan masih masuk di statistika deskriptif, kemudian menganalisis data dengan metode tertentu dan menginterpretasikan hasil analisis. Nah, itu tahapan-tahapan ataupun skop dari statistika. Dan statistika ini dibagi dua, ada statistika deskriptif, kemudian ada statistika inferensi. Nah, mungkin kalau statistika deskriptif ini paling sering ya kita gunakan, terutama kita misalnya membuat laporan, ya menyajikan data, membuat tabel gitu ya, kemudian grafik. Nah, jadi ini berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian sebagian atau seluruh data tanpa kita mengambil kesimpulan. Jadi tidak melakukan generalisasi. Tapi ketika kita bicara satunya lagi ya, statistika inferensial, nah ini kalau kita di penelitian kuantitatif. Nah tadi kan disebutkan di materi kita itu kita lebih banyak akan membahas analisis multivariat. Jadi banyak variabel. Karena rasanya kalau penelitian apalagi S3 gitu ya, kalau variabelnya tidak ini ya, karena biasanya kan untuk persoalan-persoalan yang juga jauh lebih kompleks. Nah itu, dan biasanya kita sarankan kalau untuk penelitian S3 kemudian pendekatannya kuantitatif, ya paling tidak pakai SEM lah gitu ya, Structural Equation Model.
Waktu di S2 mungkin Bapak Ibu tadi ada ya yang sudah misalnya menggunakan statistik, sudah mengenal statistik itu. Ketika S2 itu banyak misalnya sudah multivariat, tapi misalnya regresi, analisis jalur, atau analisis faktor. Tapi kebanyakan sekarang kalau S3 disarankan itu lebih ke structural equation model. Jadi structural equation model ini atau SEM dia sudah menggabungkan analisis faktor, analisis jalur gitu ya, dan kemudian juga multiple regresi. Ya, jadi statistika inferensial ini setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik. Nah, statistik ini sekali lagi Bapak Ibu itu adalah ukuran dari sampel. Maka ketika kita nanti mengambil menggunakan statistik itu ada teknik-teknik sampling tertentu yang harus kita lakukan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, ini untuk menganalisis data, kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan atau generalisasi. Jadi makanya sampelnya juga harus representatif dan dia randomize ya. Jadi ada tingkat kesalahan tertentu yang akan dijadikan ini rujukan. Ini kita lewatkan aja. Nah, kemudian peran statistik ya. Peran statistik ini yang pertama dia sebagai instrumen. Nah, maka nanti di dalam kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif pendekatannya ya. Misalnya kita mau Bapak Ibu yang sudah menggunakan statistik di penelitian mungkin di S2 atau mungkin di S1. Ada ya? Bapak? Ada, Bu. Ada. Iya. Iya, apa Bapak? Ya, kalau saya kemarin meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi, dukungan organisasional dan kepemimpinan terhadap kinerja unit atau kinerja instansi, Bu ya. Jadi gitu, Bu. Jadi ada 4 variabel ya Bapak ya. Jadi itu sudah multiple variabel. Apakah ada variabel yang memediasi atau moderasi? Enggak, Bu, belum pakai moderasi. Karena biasanya kalau misalnya, nah ini sekali lagi kalau penelitian kuantitatif ini kita berangkat dari teori ya. Jadi deduktif. Jadi hipotesis yang akan kita uji itu kita ini kan dari teori. Nah, kemudian tadi Bapak siapa ya Pak yang menguji S2-nya? Ahmad Priharjano, Bu. Oh iya, Pak Ahmad. Jadi ada 4 variabel tapi itu multiple regresi saja ya Pak ya. Betul, Bu. Tidak menggunakan analisis jalur. Tapi mungkin kalau teorinya lebih dieksplor lebih dalam, barangkali ada 1 atau 2 variabel di antara 4 variabel tadi itu sebenarnya adalah variabel yang memediasi antara variabel satu dengan variabel lain. Jadi sekali lagi statistik ini akan sangat tergantung kepada teori yang menjadi rujukan kita. Metode apa yang akan kita gunakan? Apakah kita hanya menggunakan multiple regresi? Makanya tadi seperti yang di awal disebut, kalau multiple regresi itu biasanya mahasiswa S1 juga menggunakan ya. Jadi teori itu belum dieksplor lebih dalam gitu. Nah, nanti kalau di metode penelitian itu Bapak Ibu kan akan mencari riset gap ya, gapnya seperti apa, kemudian semacam state of the art ya penelitian, membuat taksonomi misalnya posisi penelitian kita sudah di mana, kemudian kita bisa mengusulkan novelty kebaruan penelitian kita. Nah, itu sebenarnya kan semuanya berangkat dari teori atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian peran statistik tadi yang pertama ada kaitannya dengan instrumen. Nah, biasanya penelitian ini kan ada variabel yang akan dilihat gitu ya. Keterkaitan satu sama lain itu akan dioperasionalisasi. Jadi sampai nanti dengan item pertanyaan. Karena instrumen inilah nanti yang akan menjadi bahan kita untuk mengumpulkan data. Ini berbeda ketika kita penelitiannya adalah dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi instrumen itu adalah si peneliti itu sendiri. Tapi berbeda dengan penelitian kuantitatif.
Jadi kalau menurut saya sebenarnya penelitian kuantitatif ini jauh lebih mudah ya dibandingkan penelitian kualitatif. Karena kualitatif itu kan memang tingkat kerumitannya biasanya lebih dan dia lebih mendalam. Nah, kalau kita penelitian kuantitatif, kita bisa gunakan instrumen dan kita bisa dibantu oleh enumerator gitu ya, pihak-pihak. Tapi kalau penelitian kualitatif itu kan tidak bisa, harus si peneliti itu sendiri. Nah, instrumen ini biasanya dari awal kita sudah harus lakukan pengujian. Jadi ada uji validitas dan reliabilitas. Itu dilakukan ya Pak Ahmad ya kemarin ya ketika waktu mengerjakan tesis ya. Iya Bu. Jadi uji validitas sejauh mana instrumen itu valid dan reliable karena dia yang akan mengukur. Kemudian peran statistika itu juga dikaitkan dengan sampel. Tadi kan statistika itu adalah ukuran dari sampel. Nah, dari sampel kemudian nanti kita melakukan generalisasi. Jadi tidak seluruh data harus kita ukur, tapi melalui sampel. Nah, nanti ada teknik-teknik sampel yang harus kita pilih ya sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Kemudian berapa ukuran sampel minimal? Jadi harus kita ukur juga, harus kita hitung berapa ukuran sampel minimal yang harus dipenuhi. Jadi penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu biasanya strict di awal. Teorinya harus jelas, permasalahan harus jelas. Tapi kemudian kita enak di belakang karena kita sudah tinggal mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya sudah lebih ini. Maka dia pendekatannya adalah deduktif ya. Kemudian sifat data. Nah, ini juga ada persyaratan ya terkait dengan data. Data itu kan ada terdiri dari apa saja ya Bapak Ibu ya kalau data. Data yang Bapak Ibu tahu terkait dengan ukuran ini sifat data. Ada yang nominal gitu ya Bu ya, nominal, ordinal gitu, interval. Ya. Sekunder. Oh, atau data sekunder, data kalau sumber primer. Sumber data itu ada primer dan ada sekunder. Ya, kemudian terkait nanti dengan ukuran data itu juga ada persyaratan khusus untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi minimal itu interval atau rasio. Nah, seperti tadi yang disebutkan ada datanya bersifat nominal. Nominal ini biasanya data kategori ya, data kategori seperti misalnya jenis kelamin, agama, suku. Jadi itu tidak ada hierarki. Kemudian ada data yang sifatnya ordinal. Ada ranking tapi tidak ada jarak. Tapi kalau interval itu ranking dan jarak ya yang sama antar. Kemudian ada rasio. Nah, khusus pendekatan kuantitatif statistika, jadi saya pikir yang perlu Bapak Ibu pahami itu sebenarnya filosofinya tadi. Kalau nanti bagaimana menghitung, bagaimana misalnya menggunakan aplikasi, seperti yang disebut Bu Ika tadi, banyak bengkel statistik yang bisa membantu kita. Tapi yang Bapak Ibu harus misalnya betul-betul strict di awal ketika ini kita harus pahami itu tadi. Jadi teori yang melandasi bahwa model yang akan kita usulkan di dalam tadi kalau kita mau menguji pengaruh misalnya ya atau model apa gitu. Nah, itu tuh harus berangkat dari teori yang strict, harus jelas teori dan landasannya karena kita mau menguji hipotesis dan hipotesis itu berasal dari teori. Jadi tergantung kepada permasalahan apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kemudian variabel. Nah, statistik ini nanti ada yang sifatnya statistik parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik itu ada asumsi kenormalan yang harus dipenuhi. Pernah dengar ya Bapak Ibu uji kenormalan? Jadi data itu harus normal gitu ya. Nah, normal itu biasanya bentuknya dia semacam lonceng gitu ya, bell shape gitu. Seperti lonceng. Nah, itu normal. Kita juga biasanya kalau melakukan penilaian, nah itu kan dasarnya uji
standarnya adalah normal berdasarkan acuan normal dan acuan patokan atau kombinasi keduanya. Kemudian metode analisis ya. Nah, ini peran-peran statistika itu digunakan pada setiap tahapan ini. Dan ini betul-betul kalau misalnya kita mau penelitian dengan pendekatan kuantitatif, nah itu memang rada strict ya. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dan itu tidak boleh diinikan. Tapi bisa saja misalnya ya terkait dengan kecukupan data misalnya ya. Kemudian tadi instrumen yang memang dia harus valid dan reliable. Jadi kita harus lakukan uji coba dulu instrumen. Maka itu nanti ketika kita menyusun operasionalisasi variabel itu tidak disarankan ketika misalnya mengoperasionalkan dari variabel, dimensi dan indikator itu hanya diwakili oleh satu misalnya indikator saja. Karena kalau dia tidak valid itu harus kita buang. Sehingga nanti tidak ada yang mewakili gitu ya. Jadi saya kira itu aja ya. Kemudian jadi peran statistika. Waktu kita udah habis Bu Ika? Belum ya? Lagi ada yang angkat tangan ini mau apa Pak Rusli dan Pak Pasir Panjang ya? Oh iya, Pasir Panjang itu bukan nama loh tadi. Ya bukan, siap. Tadi lupa lagi saya namanya. Ada yang mau di komen atau bagaimana Bapak? Ya, Bapak. Angkat tangan di nanti berikutnya kita lebih banyak contoh-contoh penelitian jurnal, tapi ini lebih ke karena ini kan materi pertama itu biasanya konsep dasar untuk kita menyamakan persepsi ya terkait dengan. Ya, cuma waktunya nih udah 16.49. Kita kan jam 5. Tadi kita memang agak mulainya kan mundur karena harus habis asar dulu. Siapa yang angkat tangan? Lagian di Papua sana udah malam tadi. Ini telat lama. Ini kan telat diucapkan atau apa? Tunggu. Ini ya Pak Rusli apa ini Pak Rota Lapesi dan dua lagi ini angkat tangan yang ya? tadi ya waktu perkenalan ya. Oh belum di ini ya, belum di. Oh iya Mang tadi nih. Oke deh. Tidak ada ya? Oke dilanjut. Nah, bagaimana mau lanjut sedikit lagi? Ini sudah 10 menit ke depan. Boleh Bu Etin lanjut aja sedikit nih peran statistika. Nanti sisanya baru kita. Oh iya. Sama perkenalan ada tayangan perkenalan Bu Etin itu selesai. Lanjut dulu. Silakan. Ya, yang belum menuliskan nama dan asal instansi di ini ya di kolom chat karena kita belum bikin link absensi yang online. Oke, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan peran statistika. Kenapa kita penting gitu mempelajari statistika gitu ya. Kemudian apa korelasinya tadi sudah disebutkan di awal bahwa ini lebih untuk menunjang penelitian ya, terutama untuk menunjang penelitian Bapak dan Ibu. Karena biasanya Bapak dan Ibu ini ketika masuk itu kan sudah punya proposal biasanya ya, sudah punya proposal. Nah, siapa tahu ada yang memang pendekatannya kepada kuantitatif. Nah, kemudian yang pertama ini tadi meringkas informasi. Kalau itu sifatnya deskriptif. Jadi tadi dua ya. Kalau deskriptif itu dia sama sekali tidak menguji hipotesis. Jadi hanya untuk menyajikan data. Bagaimana data disajikan, apakah dalam bentuk grafik, dalam bentuk chart gitu ya, dalam bentuk tabel dan sebagainya. Kemudian yang kedua memodelkan situasi yang mengandung ketidakpastian. Nah, biasanya statistik ini kan terkait dengan probabilita ya. Jadi probabilitas itu terkait dengan selalu ada maka itu kita menggunakan tadi statistik itu adalah ukuran sampel. Jadi representatif itu merupakan salah satu kriteria ya. Nah, bahwa setiap unit sampel itu harus memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, itu maka itu nanti teknik samplingnya adalah probabilistic sampling ya. Jadi nggak boleh yang non probability. Ketika Bapak Ibu meneliti dengan pendekatan kuantitatif nggak akan bisa misalnya menggunakan sampel apa ya Bapak Ibu kalau yang dia bukan probabilistik. Di penelitian kualitatif itu biasanya Bapak Ibu menggunakan teknik sampling apa? Ya tunjuk Bu, yang paling gampang Bu. Cari responden yang paling mudah untuk di ini Bu, tetangganya atau apa gitu. Itu non probabilistik ya, non probabilistik. Jadi dan biasanya
kita tidak sebut sebagai responden ya Bapak Ibu ya, karena responden itu biasanya untuk penelitian kuantitatif. Kita lebih sebutnya informan kalau di informan, narasumber gitu ya, kalau di penelitian kualitatif. Kemudian memungkinkan kesimpulan diambil berdasarkan informasi tidak lengkap. Kemudian memodelkan hubungan antar peubah. Peubah ini adalah variabel. Ya seperti tadi ya, hubungan antara apa tadi ya, Bapak Ahmad tadi apa penelitiannya yang terhadap kinerja? Pengaruh budaya organisasi. Ya, pengaruh budaya organisasi, apalagi Pak? Dukungan organisasional. Ya. Pengukuran kinerja terhadap kinerja, Bu. Ya, kinerja itu sebagai variabel terikatnya ya Pak ya, Y-nya, variabel Y. Ya. Tapi bisa saja sebenarnya kalau teorinya lebih diekspor lebih dalam, itu mungkin ada variabel yang memediasi. Jadi bisa saja kepuasan kerja, bisa saja kepemimpinan gitu ya, iklim organisasi dan lain-lain. Nah, jadi sekali lagi ya itu teorinya memang harus strict di awal ya. Kita bisa jadi kita harus melakukan taksonomi dulu, jurnal-jurnal terkait kita kumpulkan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kita misalnya menguji hipotesis yang sebenarnya sudah ditinggalkan orang gitu ya. Jadi harus yang lebih, yang memang benar-benar sudah ini. Kemudian memodelkan keragaman dalam pengamatan, mengambil keputusan berdasarkan informasi. Ya ini ya, jadi sebagai untuk jadi data kita olah, kemudian dia menjadi informasi, dan informasi ini kan juga raw material bagi decision making ya. Kemudian mendukung penyelidikan. Penyelidikan di sini dalam arti adalah penelitian ya. Nah, dia bersifat ilmiah, bisa dinalar dan lain-lain. Iya, harus segini saja. Itu ya Bu Ika, karena waktunya juga sudah ini ya, sebagai pengantar awal ya, semua bahan ada di Google Classroom. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung, sekali lagi ya kita informasikan. Ya, Google Classroom dibuka dulu, silakan gabung di Google Classroom kita. Ya, kemudian kodenya ada Google Classroom. Ya, Google Classroom. Bapak Ibu masuk menggunakan kode aja. Jadi kami nggak perlu invite atau undang melalui email. Jadi langsung kita buka menggunakan kode kelas untuk join ya, Bapak Ibu. Nah, coba dibuka anggotanya, sudah ada yang join nggak tadi? Tadi sudah yang join. Oh iya ya, tadi sudah ada yang join tadi ya. Saya lihat. Kita cek dulu ya. Di anggota. Udah 11, ada 11 orang yang sudah bergabung. Itu sudah ada masuk Pak An, ada Pak Andi, Pak Christian, Ibu Gita. Ini waktu Ibu Gita jadi praja, saya pengasuh loh di angkatan 12. Bu Hariwira Usman. Bapak itu. Bapak, salah. Natalie. Ya. Pak Sofan, Pak Sony, Pak Sugiar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain segera bergabung, karena semua bahan kita ini termasuk tugas Bapak Ibu. Tugas sudah kita ini kan juga di sini. Tugas sudah, jadi bisa kalau mau mulai dikerjakan silakan. Jadi di sini tugasnya itu terkait dengan pattern analysis dan analisis cluster ya. Jadi walaupun kita baru mulai berjumpa, tapi tugas sudah kami dari awal. Jadi dari awal Bapak Ibu sudah bisa ini, jadi bisa juga jadi bahan diskusi kita untuk di pertemuan berikutnya. Demikian Ibu Ika. Oke, terima kasih. Minggu depan kita masuk ke masih mengantar, tapi mungkin bisa ke multivadat ya, sambil kita percepat dan sambil diskusi kasus sedikit demi sedikit. Buka tugasnya, tugas itu kan dari cluster dan analisis ya faktor yang bisa atau pattern analysis ya, bisa dipelajari dan bisa ditanyakan juga nanti di kuliah sebenarnya. Jadi kita bisa diskusikan juga sekaligus ya. Saya pikir itu dulu, udah 3 menit menjelang akhir, kurang mungkin Bu bisa di-share lagi nggak kode classroom-nya tadi? Siap. Ini ya. Oke Bapak, saya share sekali. Terima kasih Bu. Mungkin bisa di screenshot ya Bapak atau di foto. Ada grup WA nggak di sini? Bisa juga di ketua kelasnya ada nggak sih di kelas ini?
Iya, ketua kelas. Ketua kelas biar atau bikin grup WA kelas ini sehingga nanti bisa saling share materi atau share apapun informasi. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ketua kelasnya Sudah di-share, ada, Bu. Pak Andi. Sudah Pak Andi atau siapapun. Iya, sudah saya screenshot, Bu. Ya, nanti bisa di-share ya, Pak. Kalau ada kesulitan nanti silakan hubungi kita. Kalau ke kami bisa lewat Google Classroom ini ya, untuk mata kuliah statistika. Tapi untuk komunikasi antar teman ataupun mungkin dari akademik ke teman sekalian ya mungkin grup WA akan lebih efektif juga. Ya, sehingga tidak warawiri komunikasinya, tidak bolak-balik gitu. Silakan join di Google Classroom. Saya pikir itu semua materi sudah ada ya, bahkan tugas pun sudah di-share, jadi sudah mulai bisa dicicil ya. Tugas ini harusnya kemana mengerjakannya, karena penilaian kami dasar dari tugas nanti ya. Sementara itu Ibu Bapak sekalian, kita tutup dulu ya pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan sehat terus. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Jamnya jam dari akademik, jadi kami tidak bisa mengubah. Sementara jam 3. Tapi ya tadi 3.30 bukan? Ya, setengah 4 lah. Setelah asar ya. Kalau asar 15.30, saya telat dikit nggak apa-apa lah ya. 15.30 berakhir jam 5, 17.00 waktu barat. Mohon maaf yang di Papua agak malam ya, karena memang beginilah waktu kita. Dari barat ke timur terbentang sangat luas, jadi ada perbedaan waktu ya. Nggak lama kok, cuma 6 kali pertemuan ya. Setelah itu perkuliahan biasa. Terima kasih atas kehadirannya di virtual room ini. Mudah-mudahan sehat semua. Kita kembali ketemu di waktu yang sama minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.